Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Lur, absen dulu ya. Absen dulu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan yang sebelumnya ya. Temanya masih sama, kita ngobrolin tentang kamu ya, dan kondisi beberapa hari ke depan. Gimana? Apa kamu sudah mulai membaik atau masih kayak gitu-gitu aja? Ya. Oke, ya, oke. Naik turun lah ya. Perasaanmu naik turun gitu. Ya kadang kalau kamu lagi ketemu orang, dimana kamu ngobrol tentang apa yang kamu rasakan, ya, atau ketemu teman yang asik, yang seru, ya, kamu bisa sesaat melupakan apa yang sedang kamu rasakan, gejolak perasaan kamu, ya, ketidaknyamanan batinmu, dan luka-luka lama yang terbayang, teringat, ya, gitu. Ya, ini masih tentang energi perasaan ya. Perasaan lagi diuji nih beberapa di antara kamu ya. Kenapa sih kamu ngerasa serba salah nggak sih? Kenapa ya? Apa yang ku usahakan, yang ku lakukan, tapi di mata dia salah. Dia itu bisa siapapun ya. Ini jelas orang terdekat, entah itu pasangan, orang tua, atau mungkin saudaramu gitu. Ada sesuatu yang kamu upayakan, kamu usahakan, dan kamu tuh bener-bener kayak tulus, ya real tulus gitu. Tapi ya gitu sih. Ada aja prasangka yang masih muncul gitu. Gitu, apakah ini yang salah kamu? Ya enggak sebenarnya ya. Kamu tetap fokus dengan apa yang ingin kamu lakukan, kebaikan yang ingin kamu lakukan, tetap fokus di situ ya. Walaupun ada di antara kamu yang berusaha untuk memahami, mengerti, atau berbuat baik ya dengan seseorang, orang terdekatmu, tapi kok balasannya begitu ya, atau mungkin sebaliknya, ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba ya. Ingat, itu bukan tentang kamu yang salah ya, karena yang perlu kita pahami adalah sebagian besar manusia pahamnya itu di belakang, lambat gitu. Dan kita perlu berpikir secara luas, serius berpikir secara luas dan lebih mendalam lagi. Kenapa mereka kok malah melakukan hal yang nggak baik gitu, misalkan ya, air susu dibalas dengan air tuba gitu misalkan. Kenapa bisa seperti itu? Kita ya mungkin perilaku mereka atau ucapan mereka itu ada membuat kamu ngerasa nggak nyaman lah, it's okay. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kenapa mereka bisa begitu ya. Ini kenapa gitu? Apakah mereka membencimu? Why? Apakah mereka benar-benar membencimu? Belum tentu ya kan? Jawabannya belum tentu. Ya walaupun mungkin kamu bisa berstatement, dia tuh benci aku loh mas, sikapnya loh dia begini-begini. Iya, kita ngerti tentang itu. Cuman ada hal yang perlu kita dalamin lagi di sini. Ya ingat ya, situasi untuk beberapa hari ini ya, sampai ke tanggal 17 nanti, ini sangat-sangat tak menentu. Bukan cuman kamu yang sedang mengalami gejolak perasaan atau pikiranmu atau kepalamu yang sakit atau susah tidur dan sebagainya. Ini banyak loh yang sebenarnya ngalamin hal tersebut. Bisa jadi mungkin orang terdekat kamu juga merasakan hal yang sama dalam cerita yang berbeda ya. Ya mungkin mereka juga sedang tertekan batin, mereka juga sedang banyak pikiran ya, sehingga sikapnya mereka itu sensitif banget ya. Terkadang perbuatan baik orang itu selalu disalah arti ya. Mungkin mereka mengalami overthinking yang berlebihan ya kan, bisa jadi nih. Atau mungkin mereka sedang dalam gangguan mental
gitu ya. Nah, ketika kita bisa berpikir secara luas seperti itu akan sangat membantu diri kita untuk mengurangi reaksi ya. Karena saat ini ya, dan beberapa hari ke depan, kamu tuh sangat mudah sekali untuk bereaksi. Hal kecil pun mudah sekali untuk bereaksi gitu. Reaksinya ya negatif sih sebenarnya gitu. Sensitif lah bahasa gampangnya gitu. Tapi itu tadi ya, ingat ya, ini terbolak-balik energinya. Bisa kamu, bisa orang terdekat, mungkin bisa pasangan, keluarga dan sebagainya. Sebenarnya situasinya hampir sama gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke pintar-pintar kita berpikir sehat aja lah, yang waras lah, yang waras yang waras ngalah ya. Sering kan denger kata-kata gitu loh lor. Ya lagian gini sih, ketika kita terlalu merasa terlalu sensitif dengan responnya atau mungkin ucapan mereka, perilaku, tindakan mereka ya, kita terlalu bereaksi di situ, yang rugi siapa sih kira-kira? Diri kita sendiri nggak sih ya? Contoh gini deh, tak kasih ilustrasi gampang aja ya. Oke. Ini bayangkan seseorang yang ya toxic lah ya, secara sifatnya lagi toxic gitu. Dia ini marah-marah nih ya, ngedumel nih gitu. Ini kamu guna juga kan boneka aku nih. Ini misalnya kan ini kamu ya, kamu tuh bingung, nggak tahu nih salahnya apa ya. Kamu ngerasa yang kamu lakukan ya lurus-lurus aja, bener-bener aja, niat kamu juga baik nih gitu. Misalkan kamu cerita sesuatu ya karena kamu ingin jujur dengan dia gitu misalkan ya, dianya malah baper, dianya malah panas, dianya malah marah-marah, dianya malah ngambek. Lu bayangin nih, ketika ada orang yang notabene kesel sama kamu, marah sama kamu, atau bla 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 lah ke kamu diam ya, kamu berubah menjadi patung. Kamu diam nih, ini dia ngedumel nih, dandun gitu. Sampai nih yang di sini kalau udah ngoceh ya, udah ngelebihin kereta api tuh ya, pasangannya ngomong A, dia jawabnya A sampai Z, kadang sampai Z dan berputar-putar. Aduh, ini baru ngomong sekali loh nih, tapi jawabannya udah kayak kereta api. Nah, ketika kamu menemukan ya orang-orang kayak gitu, dan kamu terkoneksi pula dengan orang-orang kayak gitu, entah itu saudaramu atau siapapun itulah, jurus ampuhnya adalah satu, diam. Jadilah sesuatu yang diam, biarin aja nih ngoceh. Yang capek siapa sih? Ini loh yang capek nantinya, karena dia ini marah-marah dengan sebatang kayu, sebatang pohon pisang yang tak bergerak misalkan. Ini akan capek sendiri gitu. Jangan heran jika beberapa hari ini ada di antara kamu yang mungkin, ini vice versa tapi ya, bisa seseorang yang terkoneksi, ada yang akan didiamkan gitu ya. Ini ya vice versa ya, bisa kamu, bisa ya seseorang tersebut gitu. Mungkin kamu yang akan memilih diam dan tak bersuara atau mengabaikan gitu. Tapi dia makin menjadi nih gitu misalkan. Biarin, toh juga nanti berhenti sendiri kan, nanti juga dia capek sendiri gitu. Ini ya situasinya seperti itu. Karena kalau diladenin, ditanggepin, makin menjadi gitu. Gak tahu nih beberapa waktu ini atau beberapa hari lah nantinya ya, atau mungkin saat ini orang-orang lah ya pokoknya yang terkoneksi sama kamu, terutama orang deket lah yang jelas ya, tentang orang deket lagi di sini. Itu kayak gitu, aneh gitu ya. Oke. Dan untuk kedepannya sih ya kembali ke dirimu ya. Ya kembali ke diri kamu. Jika kamu saat ini mulai bisa berpikir lebih jernih ya, mulai bisa lebih tenang ya dalam menyikapi segala hal, ya kamu akan merasakan sesuatu
ya, sesuatu yang mungkin selama ini kamu cari gitu. Ada jawaban di sini, ada petunjuk juga. Dan ini ada satu hal lagi ya. Tapi amati sendiri nanti ya. Ada seseorang ini akan terlihat lagi gitu. Jadi mungkin topengnya akan kelihatan sama kamu. Ya walaupun seseorang ini gelagatnya baik gitu misalkan, tapi jujur ya, intuisi kamu gak bisa dibohongi sih. Batinmu tuh gak bisa dibohongi. Kalau kamu batinmu ngerasa gak nyaman, gak enak ya, atau ada feeling intuisi tertentu dengan seseorang, itu banyak benernya gitu. Jadi mereka mau bersikap, mau bertopeng ya, mau bertopeng apapun gitu, mau mengemas kebaikan dengan cara apapun, lu bisa ngerasakan itu gitu ya. Nah kemudian di sini Lur, ada clue lagi ya. Ini tentang alam dan tujuan ya. Alam dan tujuan apa itu? Gini deh, kamu ngerenung dulu ya. Kamu punya tujuan, punya keinginan apa? Mungkin sesuatu yang kamu afirmasikan ya, atau kamu pikirkan itu sempat tertunda atau kelupa kemarin-kemarin. Coba kamu ingat lagi sekarang ya. Jadi artinya gini sih, kamu punya keinginan, kamu punya tujuan, apapun itu ya, selama positif loh ya, selama positif dan selama masuk akal ya. Gitu. Itu bisa kemungkinan untuk kamu dapatkan itu besar, kemungkinan besar bisa kamu dapetin. Tapi dengan cara gimana sih Mas? Ya tadi petunjuknya tentang alam dan tujuan, ini harus kamu gandeng gitu ya. Alam dan tujuan, gandengin. Oke, ini ketemu nih. Kenapa begitu? Karena dalam perjalananmu ini, beberapa waktu ke depan nantinya ya, atau mungkin saat ini, tidak semua hal itu mampu engkau jelaskan dengan akal, pikiran, dan logika. Ya, kamu memikirkan sesuatu gitu, terus nih gitu, dengan kepintaran, dengan ilmu, dengan gelar, dengan apapun itu, kamu gak akan bisa tahu. Ada sesuatu yang memang gak bisa kamu cari, kamu gali dengan kekuatan kemanusiaan itu sendiri gitu, atau ilmu-ilmu yang kamu dapetin lah, misalkan pengetahuan yang kamu dapetin misalkan, ada yang nggak bisa di sini gitu. Ya, kenapa? Karena kamu harus terkoneksi dulu dengan sang semesta gitu. Ada petunjuk yang datang, dan ini pun di luar akal sehat, sesuatu yang tak terduga, keajaiban kecil gitu ya. Makanya saat ini kamu harus kembali ke alam. Apa itu alam? Dirimu. Manusia ini alam loh nih ya, kita ini alam. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, sampai ke ujung kaki, itu semua adalah alam ya. Fokus ke dirimu ya, kembali ke alam artinya fokus ke dirimu ya, cintai, sayangi ya, rawat, perbaiki. Kalau ada yang rusak, perbaiki, mulai renung ya. Ajak dirimu untuk istirahat sejenak saja, mulai saat ini gitu. Mungkin kamu lagi banyak banget pikiran ya kan, perasaanmu sangat gak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Kamu memikul semua ini sendiri, kamu rasakan sendiri, tak ada orang yang ngerti. Kamu jelaskan juga orang gak akan ada yang percaya. Buru-buru percaya, ngerti aja kagak. Terus gimana? Kenapa beban ini harus kamu pikul, harus kamu bawa sendiri? Kenapa ini semua harus menimpa kamu? Kenapa harus kamu gitu? Ada apa? Ingat, jangan berkecil hati ya. Gitu.
Jangan berkecil hati, serius. Tolong ya, saat ini mulailah kembali ke dirimu lagi. Ya, istirahatlah dari hal-hal yang nggak baik dulu deh. Ya, bersihkan badanmu, ya. Berikan wewangian badanmu, ya. Kasih makan badanmu dengan yang sehat-sehat, ya. Kurangi penglihatan yang nggak baik, ya. Kemudian mungkin kamu bisa puasa nih, kan bentar lagi 1 Muharram nih sih, ya nggak sih? Bentar lagi kan masuk ke tanggal 1 Syuro nih gitu. Puasa dari sekarang nggak apa-apa, gitu. Puasa itu ya untuk menjaga dirimu, untuk membersihkan dirimu, untuk kendalikan hawa nafsu dalam diri. Dengan puasa insya Allah bisa, ya. Mulai kembali kepada Tuhanmu, ya. Engkau ditunggu loh, kita semua sedang ditunggu, ya. Ditunggu untuk kembali kepadanya. Kemana? Yang kemarin-kemarin kamu rajin mengingatnya, bersujud kepadanya. Sekarang kemana loh? Ya, banyak yang lupa. Saya juga sama, saya juga banyak lupanya. Di sini saya juga mengingatkan diriku sendiri sebenarnya. Makanya temanya kita ngobrol aja, ya. Ingat ya di situ ya. Nah, ketika diri kita itu bisa kembali lagi menyatu ke dalam diri kita lagi, ya, masuk ke dalam diri kita lagi, ya, mendekat dengan Sang Pencipta, mendekat dengan alam ini, ya. Mulailah untuk beraktivitas di malam hari. Beraktivitas apa sih? Meditasi, sembahyang, ya. Ngeruat diri di situ, kembali ke spiritual kamu. Maka inilah yang akan kamu temukan nantinya, jalan, petunjuk, arah, ya. Mungkin saat ini kamu benar-benar blank, bingung, ini harus gimana, harus kemana, harus bagaimana. Kun fayakun, ya. Jika Tuhan sudah berkehendak, banyak hal yang gak bisa engkau jelaskan dengan kata-kata akan terjadi. Pertolongannya benar-benar di luar akal sehat manusia, gak akan bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan saat ini engkau sedang ditunggu, ya. Dan obat hati, ya, ketika perasaan hatimu, suasana hatimu bercampur aduk, ya, gelap banget gitu, itu bisa kembali terang karena cahaya dalam batinmu tuh redup. Jujur, redup. Cahayamu redup. Kemarin terang banget, sekarang udah redup banget. Kenapa? Diamnya kamu itu penuh dengan kekosongan. Ya, kalau kemarin kita bahas diam untuk mengurangi dirimu agar tidak terkontaminasi dengan energi orang toksik. Ya, itu secara logikanya. Tapi secara lebih mendalamnya ternyata diamnya kamu penuh dengan kekosongan, penuh dengan kehampaan. Lu bingung sekarang, ya. Apalagi nih, ada di antara kamu yang sebenarnya semuanya ada, ya, keuangan cukup, keluarga nggak gimana-gimana, ya, kehidupanmu ya fine-fine aja, tapi batinmu kosong, hampa, kayak bingung harus kenapa ya, kayak nggak nyaman banget gitu, kayak bosan, boring, nggak jelas, nggak nentu, ya. Semua itu adalah gangguan batin, ujian batin. Ya, Tuhan itu akan selalu memberikan berbagai cara, berbagai situasi agar kita sadar, mengingatnya kembali. Cuman itu, ini fakta ya. Jujur ini fakta banget, karena apa yang ku bahas itu sebagian besar sudah pernah saya rasakan gitu. Ya. Saya juga pernah ngalamin kondisi di mana ya sebenarnya nggak ada masalah loh. Masalah tuh nggak ada gitu. Ya semua fine-fine aja gitu kan, keuangan stabil, keluarga stabil, ya kan, semuanya terasa cukup, ya. Tapi entah kenapa batin ini tuh kayak kosong, mau ngapain aja tuh kayak nggak nyaman, kayak nggak ada semangat gitu, kayak nggak ada warna lagi dalam hidup. Saya sempat bingung ketika saya berada di posisi itu, ya. Tapi ketika saya coba untuk
menjalani apa yang ku bahas tadi ya. Kembali ke diri, masuk kembali dalam diri lagi. Ternyata di situ mulai terasa kembali. Oh, ternyata kita tuh jauh. Ibaratnya gini loh ilustrasinya ya. Ini diri kita, ini ilustrasi aja loh ya. Bayangkan aja lah, misalkan ya, kita sama Tuhan itu lagi jalan bareng nih, set gitu kan, ya. Cuman kita ini nyelonong duluan gitu, wah entah pokoknya ngebut duluan, jalannya copet duluan gitu. Akhirnya bingung, loh tadi aku bersama Tuhanku, ini aku sekarang di mana? Gitu. Dan ternyata diri kita tuh lagi dipanggil nih di belakang, woi sini loh, sini. Aku nih di belakangmu, jangan kamu tinggalin gitu. Kamu butuh aku sekarang gitu. Dan tahu nggak, ketika kita bisa kembali bersamanya, wow, sumpah, ibaratnya itu gini deh. Ini ilustrasi aja ya. Kita bayangkan diri kita tuh naik ke puncak gunung. Naik puncak gunung itu kan penuh dengan rintangan ya. Bukan cobaan, rintangan lah ya. Tantangannya capek ya, capek dan penuh bahaya lah, bahkan nyawa pun bisa jadi taruhan juga kan. Cuman lu bayangin nih, ketika lu sampai ke puncak gunung, melihat pemandangan yang gak bisa dilihat banyak orang, bisa lu jelasin gak kebahagiaannya seperti apa ya. Dan kehampaan dan kekosongan itu bener-bener bisa terisi kembali. Ibaratnya kita minum tuh cuman air tok gitu misalkan ya. Ini kita bisa dapat rasa yang manis, yang seger gitu. Pokoknya warna dalam dirimu tuh hidup lagi, cahayamu tuh hidup lagi. Dan terasa bisa berubah lagi gitu. Gitu. Wah, pokoknya nggak bisa dijelasin lah ketika kamu bisa kembali bersamanya tadi ya. Ini luar biasa pokoknya. Kalau kamu bisa mengerti tentang itu, gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah saatnya ya, sudah saatnya banget untuk kita bangkitkan diri kita lagi, untuk jauh lebih semangat lagi ya, untuk menata ulang diri kita yang sempat berantakan ya beberapa waktu ini gitu ya. Dengan hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah membenahi kondisi batin, perasaan. Ini jangan sepele tentang itu lur ya. Pikiran itu kita perasaan, pikiran ya, kita stabilkan dulu di situ. Dengan cara apa? Ya seperti biasa, spiritual, meditasi ya. Melakukan hal-hal positif gitu. Ya naik turun ya. Polanya tuh naik turun nih gitu. Kadang sadar, kadang kagak, nanti sadar lagi, nanti belangsak lagi gitu kan. Kadang bisa ngerem, besok numbur lagi gitu. Polanya seperti itu lur. Capek sih gitu. Cuman ya namanya juga sedang berproses ya. Kamu lagi berproses banget sebenarnya untuk melawan ya ketidakpastian tentang dirimu, atau mungkin situasi-situasi yang harus kamu hadapi gitu. Dan kamu akan memenangkan situasi itu ya. Ingat, kendali dalam dirimu. Dan sekali lagi hati-hati juga ya, karena beberapa waktu ini nantinya atau kedepannya ini mudah sekali mengalami salah paham ya, rawan dengan salah paham ya. Mungkin kamu perlu menjelaskan sesuatu itu lebih dari sekali atau 2 kali gitu ya. Ya memang harus menggunakan kesabaran banget sih untuk berkoneksi ya dengan beberapa orang di sekitar kamu gitu.
Oke. Akhirnya badai itu akan berlalu. Mulai berkurang ya. Ini mulai semakin kesini akan semakin berkurang ya. Dan mulai tumbuh kesadaran itu. Termasuk rezeki juga mulai kerasa membaik di sini. Terutama masalah cuan juga ya. Ya kalau cuan itu kembali ke diri sih, karena memang mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita butuh ekstra ya, kerja keras dan cerdas itu yang penting. Kalau kerja keras toh ya capek aja nantinya, perlu kerja cerdas ya. Agar kita bisa kerja secara cerdas ya, maka kita harus benahin ini kondisi mental kita, perasaan dan pikiran kita tata ulang dulu gitu loh. Jadi di malam hari itu ibaratnya kamu memperbaikilah kondisi dirimu yang mungkin berantakan banget, ibaratnya mesin itu bautnya pada rontok gitu kan. Lu pasang lagi tuh baut-bautnya gitu. Nah, ketika lu bangun tidur, nah lu pakai lagi nih fisikmu atau jasadmu untuk beraktivitas dan kerja dan sebagainya. Kayak gitu loh ya. Jadi jangan sia-siakan malam. Malam tuh luar biasa kalau kamu bisa memanfaatkan situasi dan kondisi malam itu sendiri ya lor ya. Oke. Banyak ya gini sih, bukan banyak ya. Semoga karena di sini ada tentang sadar. Ya sebenarnya terlambat sih sadarnya ini. Ya ada seseorang yang akan sadar bahwa oh dia sendiri nih yang salah gitu. Dia tersipu malu gitu. Apakah dia akan minta maaf? Atau mungkin apakah dia akan membuka blokiran WA-nya? Ataukah dia akan muncul lagi misalkan? Walau alam sih soal itu ya. Karena di sini ya walaupun sadar tapi entah kenapa ya ada masih rasa ego yang cukup kuat ya. Itu, dan juga ada situasi saling menunggu di sini tentang komunikasi. Ya, ini lebih ke hubungan sepertinya ya. Saling nunggu gitu. Ya akhirnya nggak ketemu kan kalau saling nunggu gitu. Jadi kembali ke kamu aja sih ya. Kalau memang ada di antara kamu yang lagi off ya, secara hubungannya, ya mungkin lagi berantem atau mungkin lagi blokir-blokiran, lagi diem-dieman ya, selama kamu masih bisa komunikasi, kamu mulai aja komunikasi duluan, gak apa-apa ya gitu. Ya tegur sapa yang halus aja gitu. Cuman kalau nomorku diblokir gimana mas? Ya udah. Kalau udah kayak gitu ya tungguin aja gitu. Kalau dia nanti ngebuka blokirannya tapi dia nggak ada WA, nggak ada komunikasi, ya kamu yang mulai gitu. Gitu sih. Ya diem-dieman. Atau mungkin ada yang menghindar juga di sini. Ya karena itu tadi sih petunjuknya ya. Kita di video kemarin udah dibahas juga ya, tentang kesendirian, lagi pengen sendiri, dan juga mungkin lebih ke nyimpen energi, nggak mau berdebat gitu, lagi malas banget berdebat, makanya banyak yang memilih diem atau tiba-tiba langsung menghilang, ngeblokir dan sebagainya. Cuman kemungkinan muncul lagi nantinya gitu loh ya. Ketika kondisi dia sudah mulai dingin tuh akan muncul lagi nanti gitu ya. Berdoa aja ya lur ya gitu sih. Ya kondisinya untuk saat ini atau beberapa hari nantinya ini tentang diem-dieman tadi sih, tapi kembali ke kamu ya gitu. Dan ya semoga pembahasan sejauh ini tuh bisa ngebantu kamu untuk lebih ngebuka lagi pikiran kamu ya. Karena diamnya dia ya, atau kamu lah misalkan, vice versa ya, saya nggak tahu pasti. Yang jelas di antara kalian berdua nih akan ada yang diam, ada yang kelihatannya datar banget, yang flat banget ya. Itu bukan berarti membenci, bukan berarti selingkuh juga ya. Nggak selalu tentang itu ya. Mungkin lisan, sifat, banyak yang salah itu.
Ya, ada rasa kecewa di sini, ada ngerasa nggak dihargai dan sebagainya gitu ya. Ya, untuk saat ini lah ya, lebih ke yuk fokus ke dirimu dulu deh, gitu aja sih. Mengenai dia, kondisi dia, sifatnya dia, kelakuan dia, udah biarin aja dulu gitu. Yang penting kamu sembuh dulu nih, kamu sehat dulu, kamu bener dulu nih, ya kan? Kalau kamu kondisinya bisa stabil dan jauh lebih kuat, ya kamu ngadepin kondisi dia yang penuh dengan ketidakpastian tuh kamu akan lebih kokoh lagi gitu loh. Cuman kalau kamu sendiri blank kayak gini, ya kan? Ya makin ngedrop nanti kamu ngadepin dia gitu. Gitu sih Lur. Oke, terakhir nih. Bebaskan dirimu, lost doll banget lah ya. Orang mau ngomong apapun tentang kamu, mau menilai apapun tentang kamu, I don't care. Saya tidak peduli dengan mereka. Saya mau fokus ke diriku sendiri. Kamu happy dengan dirimu gitu. Terbanglah, bebaslah. Ya. Oke. Ya Lur ya. Itu akan jauh membuat kamu jauh lebih sehat, serius. Gampar mereka, tampar mereka dengan ketenangan kamu, dengan kebahagiaan kamu, dengan kesuksesan kamu. Ya, tampar mereka dengan semua itu. Kita nggak perlu main emosi sekarang. Kita gunakan taktik gitu, ya. Mereka menyerang psikologimu, kita serang lagi psikologi mereka. Gitu. ya semoga bisa memahami lah ya. Ya udah deh, kita lanjut lagi nanti di pembahasan berikutnya. Ada clue apa lagi, nanti kita ngobrol lagi. Terakhir nih, kepanjangan gak sih ngocehnya? Ya semoga gak bosan lah ya. Terakhir nih, ayo kita ngopi dulu. Udah ngopi belum? Ngopi aja dulu sana. Kalau gak ngopi ngeteh deh ya. Oke. Bye-bye.